mahasiswa kedokteran Universitas Udayana semester 6 dari kelompok SGDB1. Pada video kali ini kami akan mempraktikkan langkah-langkah prosedur resusitasi jantung paru. Dalam video ini, kami akan menggunakan skenario seorang laki-laki usia 45 tahun datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan penurunan kesadaran disertai dengan nafas yang tidak adekuat atau gasping. Sebelumnya dikatakan oleh keluarga bahwa pasien mengeluh nyeri dada yang hebat sejak 3 jam yang lalu. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam prosedur resusitasi jantung, yang pertama adalah alat perlindungan diri seperti masker dan handscoon, yang kedua adalah elektrokardiogram, yang ketiga adalah DC shock bila diperlukan, yang keempat adalah back valve mask dan ventilator bila tersedia, dan yang kelima adalah adrenalin 1 mg. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kita akan melakukan prosedur pengecekan kesadaran, di mana dimulai dengan mengamankan diri sendiri, mengamankan lingkungan, dan juga amankan pasien. Di mana mengamankan diri sendiri kita dapat melakukan prosedur cuci tangan dan juga menggunakan APD. Selain itu, untuk mengamankan lingkungan, hindari kerumunan sehingga dapat memudahkan pengerjaan prosedur RJP. Kemudian untuk mengamankan pasien sendiri dapat memposisikan pasien dalam posisi supinasi atau terlentang. Setelah itu, akan saya melakukan pengecekan respon EBPU dan GCS yang terdiri daripada alert, verbal, pain, unresponsive. Jadi, untuk verbalnya harus dipanggil dan ditepuk. Pak, Bu, apakah bisa mendengar suara saya? Tiada respon. Setelah itu akan diberikan pain. Pain akan diberikan dalam bentuk rangsangan nyeri pada bahagian dada atau supraorbital atau glabella atau juga trapezius pinch. Tiada respon dari pasien, trapezius pinch. Tiada respon juga daripada pasien. Jadi kedua-duanya verbal pain tidak ada respon daripada pasien. Kemudian saya akan mengaktifkan alat emergency system atau memanggil teman sejawat untuk membantu dalam penanganan dan menyiapkan alat bantu yang akan dipergunakan seperti EKG ataupun AED. Kemudian saya akan mengecek nafas dan nadi dari pasien secara simultan dengan meraba arteri karotid tidak boleh lebih dari 10 detik. Baik, tidak ditemukan adanya nafas maupun nadi, merupakan indikasi dari RJP. Jika AED atau EKG belum tersedia, maka RJP akan tetap dilakukan hingga alat analisis ritme jantung tersedia. Selanjutnya, saya akan melakukan prosedur RJP. Setelah alat AED tersedia, buka baju pasien, bersihkan rambut pada dada, keringkan bagian-bagian yang masih basah. Selanjutnya, pasang pad AED pada bagian bahu kanan atas dekat klavikula dan pada bagian di bawah dada kiri. Selanjutnya, jauhkan diri dari AED agar AED dapat memeriksa ritme jantung pada pasien dengan baik. Baik, dari hasil analisa ritme jantung tadi didapatkan PEA atau non-shockable rhythm. Oleh karena itu, akan dilanjutkan dengan kompresi dada sebanyak 5 siklus atau kurang lebih 2 menit. Sebelum melakukan kompresi dada, saya akan memposisikan diri di sebelah kanan pasien dengan menempatkan kedua tumit pada satu garis tengah yang sejajar dengan pasien. Kemudian saya akan meletakkan tangan saya di setengah bagian bawah sternum atau kurang lebih 2 jari di atas xiphoid processus. Kemudian saya akan meletakkan tangan yang satunya lagi di atas tangan yang tadi, sehingga menjadi sejajar kedua tangan tersebut dan jari kedua tangan terjalin. Pastikan juga lengan lurus dan juga siku terkunci. Kompresi dada dilakukan dengan perbandingan 30 kali kompresi banding 2 kali bantuan nafas dengan kecepatan 100-120 kali per menit serta kedalaman 5-6 cm pada dada korban dengan membiarkan dada mengembang dengan penuh atau full recoil serta meminimalisir adanya interupsi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk pemberian nafas bantuan kepada pasien, cara pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara mouth to mouth. Jadi, kita posisikan kepala pasien healthy chin lift, lalu menutup hidung pasien dan memberikan nafas.
Dan saat kita memberikan nafas, kita juga melihat pengembangan dada pada pasien. Untuk cara yang kedua yaitu dengan mouth to mask, jadi menghindari kontak langsung dengan mulut pasien. Dan cara ketiga, apabila ada penolong lain dapat diminta tolong untuk memberikan nafas bantuan dengan alat bag valve mask. Dan apabila tersedia, dapat juga diminta tolong teman sejawat untuk memasang IV line ke pasien untuk memberikan injeksi adrenalin 1 mg yang dapat diulang setiap 3-5 menit. Berikut adalah satu siklus RJP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siklus ini dilakukan selama 5 kali dan memakan waktu kurang lebih 2 menit. Setelah dilakukan RJP selama 5 siklus atau 2 menit, 9.30, dilakukan reevaluasi nadi karotis kembali dan nafas pasien dan dilihat ritme jantung pasien. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan kembali terhadap denyut nadi dan ritme jantung, didapatkan bahwa pasien kembali sadar. Kemudian, posisikan pasien dengan recovery position dengan menekuk lutut pasien dan memiringkan pasien ke arah lateral. Selanjutnya, stabilisasi kondisi pasien dan melanjutkan ke perawatan post-arrest hospital care. Baik Pak, terima kasih telah menunggu. Untuk kondisi pasien saat ini, pasien sudah sadar, denyut nadi serta pernafasan pasien sudah kembali normal. Selanjutnya, pasien harus dirawat terlebih dahulu ya Pak ya untuk sementara waktu untuk mendapatkan perawatan pasca serangan jantung. Selain itu, saya juga akan merujuk pasien ke dokter spesialis jantung untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sampai saat ini, apakah Bapak ada pertanyaan? Baik Pak, jika tidak ada, terima kasih Pak.